Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lydia Febrianti, NIM 1932093. Baiklah, saya akan menyampaikan tentang dakwah saya. Sebelumnya, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur atas nikmat dan rahmat yang Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam marilah kita junjungan kepada kita Nabi besar Muhammad SAW, yang dimana memberi kita jalan yang benar serta yang lurus, terbebas dari kejahilian atau kebodohan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini, baiklah saya akan menyampaikan ceramah singkat saya mengenai tentang sholat. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berfirman kepada kita, sholat itu sangatlah penting. Rasulullah SAW bersabda, yang artinya sholat adalah tiang agama. Dalam agama Islam, sholat itu diibaratkan sebagai tiang bangunan. Jika kita tidak melaksanakan sholat, maka tiang itu akan roboh atau rapuh, sehingga bangunannya tidak ada lagi penyangganya. Rasulullah SAW bersabda yang diriwayatkannya kepada Imam Al-Bukhari, yang artinya, seandainya mereka tahu pahala salat subuh dan asar, dengan niscaya yang mendatanginya dalam keadaan merangkak. Salah satu keutamaan yang bisa didapatkan dalam melaksanakan salat subuh yaitu persaksian dari malaikat subuh. Begitu juga dengan salat wajib yang lainnya. Dalam pelaksanaannya, salat tidak hanya sekedar kewajiban yang harus dikerjakan, melainkan lebih dari itu, salat merupakan salah satu seseorang yang beriman kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ma'un ayat 4 dan 5, yang artinya, maka celaka orang yang salat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap salatnya. Dalam surat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengawali kata celaka bagi orang yang lalai dalam salatnya, karena celaka ini seringkali Allah gunakan untuk menasihati orang-orang kafir. Dengan arti lain, bahwa orang yang lalai terhadap salatnya maka disejajarkan dengan orang-orang yang kafir. Sebagaimana yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW dalam hadisnya mengenai keutamaan salat. Maka sebagai umatnya, selain itu, dalam menjalankan salat kita harus penuh kesyukuran, keikhlasan, dan keistiqomahan agar kita terhindar dari golongan orang-orang yang kafir atau lalai. Salat hukumnya wajib, baik setiap orang Islam yang telah memenuhi syarat, baik itu lelaki maupun perempuan, terkecuali orang gila, anak kecil yang belum balik, dan wanita yang sedang haid atau nifas. Jika salat berjamaah di masjid, maka kita akan mendapatkan pahala sebanyak 27 derajat dibandingkan dengan kita salat sendiri. Pun dosa-dosa meninggalkan salat. Meninggalkan salat fardu itu hukumnya berdosa besar. Di antaranya, yang pertama, satu kali meninggalkan salat subuh, dosanya itu sama seperti masuk neraka selama 6.000 tahun di dunia. Yang kedua, satu kali meninggalkan salat zuhur, dosanya itu sama seperti membunuh 1.000 umat Islam. Yang ketiga, satu kali meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama seperti menghancurkan Ka'bah. Yang keempat, salah satu meninggalkan sholat asar, dosanya itu sama seperti berzina. Yang kelima, salah satu meninggalkan sholat isya, dosanya itu sama seperti hidupnya yang tidak pernah diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Perbaiki salatmu, maka Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memperbaiki hidupmu. Akhir kata, saya memohon maaf apabila ada kesalahan, dan kepada Allah saya memohon ampun. Semoga apa yang saya berikan dapat memberikan manfaat. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.